Asal mula nama Bengkulu. Tersebutlah sebuah pangeran bernama Anak Dalam Muara Bengkulu. Ia putra Ratu Agung yang bertahta di kerajaan Serut. Ia mempunyai 6 saudara. Adik bungsunya seorang perempuan bernama Putri Gading Cempaka. Ketika Ratu Agung wafat, Anak Dalam Muara Bengkulu dinobatkan sebagai Raja Serut yang baru. Anak Dalam Muara Bengkulu memerintah dengan adil dan bijaksana, melanjutkan keadilan dan kebijaksanaan yang diterapkan ayahandanya. Rakyat kerajaan Serut pun hidup dalam kedamaian, ketenangan, dan kesejahteraan. Perdagangan kerajaan Serut maju pesat. Hasil hutan dan perkebunan kerajaan Serut banyak dibeli para pedagang yang diantaranya berasal dari negeri-negeri yang jauh dari kerajaan Serut. Putri Gading Cempaka tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik wajahnya. Amat elok pula perangainya. Tidak sedikit lelaki yang mengidam-idamkan dapat hidup bersanding dengan adik bungsu Raja Anak Dalam Muara Bengkulu itu. Syahdan kecantikan Putri Gading Cempaka diketahui oleh seorang pangeran dari kerajaan Aceh. Sang pangeran yang terpikat segera mengutus utusan untuk datang ke kerajaan Serut guna meminang Putri Cempaka Gading. Namun pinangan itu ditolak Raja Anak Dalam Muara Bengkulu dengan halus. Penolakan itu membuat putra Raja Aceh menjadi berang. Segenap kekuatan perang kerajaan Aceh telah disiagakan. Dengan menaiki kapal-kapal perang, berangkatlah kekuatan kerajaan Aceh untuk menyerang kerajaan Serut. Raja Anak Dalam Muara Bengkulu mengikuti rencana serangan itu. Ia juga merasa kekuatan kerajaan Aceh sangat kuat. Perlu baginya menerapkan siasat khusus untuk menghadapinya. Untuk menghambat laju pergerakan dan juga mencegah kapal-kapal kerajaan Aceh itu mendarat di wilayah Serut, maka hanyutkan batang-batang kayu di hulu sungai. Perintah Raja Anak Dalam Muara Bengkulu. Para prajurit kerajaan Serut pun bersiaga. Mereka menebang pepohonan, lalu menyiapkan batang-batang kayu di pinggir sungai di bagian hulu. Bala tentara kerajaan Aceh akhirnya tiba. Kapal-kapal mereka melewati sungai, siap menggempur kerajaan Serut. Seketika dirasa telah tiba waktunya, kerajaan Anak Dalam Muara Bengkulu lantas memerintahkan menghanyutkan batang-batang kayu dari hulu. Para prajurit dan juga penduduk bahu-membahu menghanyutkan batang-batang kayu itu untuk menghambat laju gerakan kerajaan bala tentara Aceh. Para prajurit Aceh terperanjat ketika melihat banyaknya batang-batang kayu yang hanyut di sungai dari arah hulu. Mereka bekerja keras menghindarkan kapal-kapal yang mereka naiki terkena batang-batang kayu tersebut. Namun demikian, tak urung kapal-kapal perang mereka terkena batang kayu itu, dan laju pergerakan mereka menuju kerajaan Serut menjadi terhambat. Mendapati kenyataan itu, beberapa prajurit kerajaan Aceh berseru, "Embang ke hulu, embang ke hulu!" Panglima kerajaan Aceh terus menyerukan agar menghindari dan menyingkirkan batang-batang kayu yang hanyut itu. Berkat kerja keras mereka, kapal-kapal mereka akhirnya dapat melaju dan mendarat di sebuah kaki bukit. Seketika mendarat, para prajurit itu pun berlompatan ke daratan. Para prajurit Serut yang telah menunggu segera menyerbu. Maka
peperangan yang dahsyat segera terjadi di bukit itu. Kedua belah pihak berperang dengan gigih. Korban-korban mulai berjatuhan di kedua belah pihak. Namun hingga perang berlangsung beberapa saat, belum juga terlihat kekuatan mana yang lebih unggul. Tak terperikan kesedihan Raja Anak Dalam Muara Bengkulu mendapati banyaknya korban yang berjatuhan. Ia seperti tak lagi bisa menyaksikan pertumpahan darah itu. Dengan diiringi 6 adiknya, kerabat kerajaan, dan juga beberapa pengikutnya yang setia, Anak Dalam Muara Bengkulu bergerak menyingkir menuju Gunung Bungkuk. Mereka akhirnya bertempat tinggal di tempat itu. Perang akhirnya berhenti tanpa ada yang menang maupun yang kalah. Kedua kekuatan sepakat berdamai. Namun demikian, Raja Anak Dalam Muara Bengkulu beserta seluruh pengikutnya tetap berada di Gunung Bungkuk. Nama wilayah kerajaan Serut kemudian berubah penyebutan namanya. Dari teriakan para prajurit Aceh, "Empang Kahulu!" Nama wilayah tersebut berubah menjadi Pangkahulu. Dalam sebutan penduduk, kata Pangkahulu itu kemudian berubah menjadi Bangkahulu dan akhirnya menjadi Bengkulu.